Ini yang kemarin saya ambil pada saat panti belum jadi. Nah inilah yang ketemu sama anaknya, anak nggak kenal. Inilah orang ini. Nah, anaknya bilang nggak kenal, nggak tahu. Tapi sekali kita tanya itu anak. Tambah pisang goreng dan bihun. Paling lama di Hotel NJS, mulai dari kontrakan rumah pribadi sampai bawa ke Panti Jompo NJS. Usianya 84 tahun. Saya pertegas, orang tua itu punya berkah. Dia nak pakai baju dia, pakai baju ni jalan masuk. Masuk. Seringnya kita ke lapangan gitu, ngeliat ini orang, ya kepikiran tadi ini siapa yang masakin dia gitu loh. Ini kita kasih sembako nih, orang yang stroke kita kasih uang, ya. Tapi kita berpikir nih siapa yang masakin dia gitu bang. Ini mereka masaknya gimana, keadaannya stroke gitu kan. Ya, sudahlah, saya waktu itu nggak banyak, tim saya itu cuma bertiga aja. Saya bilang udahlah kita nekat aja lah, ngontrakin rumah gitu loh. Dan alhamdulillah memang banyak yang kita temui seperti itu. Istrinya nggak bisa melihat, suaminya udah nggak bisa. Salah satu lansia yang kita ambil suami istri itu, istrinya itu buta, suaminya stroke. Jadi begitu kita datang ke lokasi itu, sang suami ini udah terbaring di lantai, tidak menggunakan pakaian, teriak-teriak istrinya. Jadi dia kalau nyuruh istri bikin kopi itu ke kiri katanya, ke kanan, di atas, karena istrinya nggak nampak, tidak melihat. Orang-orang seperti ini kan wajib kita tolong. Yo. Anak itu kan juga. Apa taruh sini? Dia tidur di sini. Ini keluarganya mana? Saya ingat betul tahun 2018 ada lansia yang tinggal di tempat 1 kali 2 kalau nggak salah saya, itu keadaannya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itulah saya bawa, saya keluarkan dari tempat itu. Nah, dari situlah saya berpikir nih kok kayak gini gitu loh. Padahal di Singkawang juga pemerintahnya bukan nggak peduli ya, mereka juga peduli. Cuma orangnya mungkin yang nggak mau dibawa ke panti gitu. Jadi akhirnya rela tinggal di situ dalam keadaan sakit. Nah itu kita evakuasi. Berawal dari itu kita coba-cobalah cari kontrakan rumah yang awalnya 1-2 orang itu tahun 2019 kalau nggak salah saya. Akhirnya 2022 nggak salah saya itu kontraknya udah habis gitu kan. Jadi dari situlah timbul ide saya buat ngebangun shelter, ya shelter tempat penampungan orang-orang yang hidupnya terlantar. Awalnya nggak punya cerita pengen punya panti nih Pak, pengen punya shelter aja. Makanya waktu saya punya rumah itu ada 4 kamar, saya berpikir udah cukup lah. 4 kamar ini bisa nampung 10 orang itu udah cukup lah. Karena ya pribadi kita pun nggak mampu ngurus lansia sebanyaknya, karena kalau ya kita juga punya kebutuhan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kita bisa punya panti ini Pak, Panti Jompo yang berkonsep Allah yang gratis Pak, tidak bayar Pak. Jadi nama Netizen Cinta Singkawang ini Pak diambil dari salah satu rekan saya yang mereka menyarankan Pak kasih nama Netizen Cinta Singkawang Pak. Kasih nama Netizen Cinta Singkawang tujuannya apa? Karena Bapak kan polisi nggak bisa kemana-mana. Biarkan netizen itu membantu khususnya warga Singkawang Pak. Nah, kenapa namanya netizen? Netizen ini kan orang banyak Pak, orang kita nggak tahu di mana. Dan mereka itulah yang ngebantu Panti Jompo NJS ini Pak. Orang yang tidak kita kenal, mereka yang bantu. Mulai dari pembangunan panti sampai dengan operasional panti, mereka yang bantu. Makanya namanya Netizen Cinta Singkawang Pak. Biarlah kita jadi bagian dari kota Singkawang. Biar kita fokus di kota Singkawang, ngebantu masyarakat kota Singkawang. Ya tidak menutup kemungkinan dari Sambas kita bantu, dari Bengkayang, wilayah terdekat, dari Sungai Duri, banyak juga yang kita bantu Pak.
apalagi masalah kesehatan gitu Pak. Nah, itu yang paling sering kita bantu. Bukan semata-mata saya polisi harus membantu manusia sebenarnya, enggak, tapi karena juga manusia. Prinsip hidup saya itu memanusiakan manusia, sangat manusiawi. Ada WC-nya. Begitu dapat laporan dari masyarakat, kalau nggak siang, sore saya pergi Pak. Karena saya masih berdinas Pak. Karena kalau untuk penjemputan itu nggak bisa diwakilkan sama tim Pak, harus saya sendiri itu Pak. Karena takut terjadi apa-apa di lapangan. Contoh kayak lansia yang puluhan tahun nggak pernah ketemu orang itu kan. Nah, itu kan laporan dari warga Pak. Laporan dari warga kita ambil. Nah, takutnya ada warga yang nggak terima atau apa gitu kan. Nah itu yang susah. Jadi harus, kalau untuk jemput lansia saya sendiri yang turun ke lapangan gitu. Dampingi sama tim saya. Ada warga lapor, itu kita pastikan dulu. Kalau cuma tetangganya atau keluarga, kita lihat dulu kondisi orang ini seperti apa. Tapi kalau sudah orang itu terlantar, nggak keurus, itu kita nggak pakai tanya lagi, langsung kita ambil, langsung evakuasi. Kenapa tadi saya bilang, karena tadi memanusiakan manusia sangat manusiawi. Kan nggak mungkin orang kita biarkan tinggal sendirian dalam keadaan tidak ada WC, tidak ada apa-apa semuanya. Mau kita biarkan nunggu konfirmasi keluarga lagi, kita evakuasi dulu. Nanti baru keluarga ketemu sama saya, kita cari solusi sama-sama. Seperti apa. Nah kalau mau nunggu pihak keluarga lagi, ini itu lagi, susah. Intinya kita nyelamatin dia. Kalau dia sakit, bawa ke rumah sakit, kita obatin semuanya. Kalau dia masih sehat, kita bawa ke panti, duduk sama-sama, koordinasi lah sama dinas sosial kita. Panggil keluarganya. Apa solusinya seperti ini? Nggak mungkin orang itu dibiarkan di situ. Jadi kayak gini kondisi rumah Alang itu ya. Rumahnya di tengah kebun kelapa, tidak ada WC dan rumahnya sangat tidak layak huni. Saya udah bilang sama keluarga jangan bawa ke sini lagi. Nah, masih dibawa ke sini lagi. Nah, makanya setiap lansia yang saya jemput itu, saya langsung up ke media sosial Pak. Ini siapa keluarganya. Nah mereka lah hubungi. Nah kalau mereka nggak bisa ngubungi, kita yang datang ke tempat mereka, kita tanyain ke mereka nih bagaimana. Udah Pak, kami udah nggak mau ngurus mereka lagi Pak. Ya sudah, buatkanlah surat pernyataan Pak. Kalau mereka sudah tidak mau ngurus lagi, ya sudah, kita yang mengurusnya. Nah inilah tanahnya ini, kita ngambilnya tepi jalan ya. Begitu saya pengen bangun panti, adalah kawan-kawan yang bantu sehingga kita bisa terbeli tanah Pak. Kita bangun bulan depan misalnya, yang kita butuhkan ini. Nah mulailah kawan-kawan bantu tuh Pak. Itu nggak putus-putus tuh Pak, berlanjut terus. Oh ya, ini timbunan dari kalian kemarin nih. Ini timbunan dari kalian yang kalian kasih, alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya. Sampailah panti ini jadi. Nah, alhamdulillah kita lagi proses pemecahan sertifikat Pak. Nanti gabung sama yang sebelah ini juga Pak. Jadi satu hamparan semuanya bersertifikat Yayasan Netizen Cinta Singkawang. Yang awal 6 kamar itu berkat bantuan spot dari kawan-kawan dapatnya 23 kamar. Nah, awalnya kita cuma ya asal ada aja lah tempat tinggal gitu kan. Ya ternyata seiring berjalannya waktu itu terbangunlah Panti Jompo NCS yang berkonsep hotel seperti ini. 23 kamar yang bisa kita gunakan. 2 kamar itu khusus buat orang-orang yang singgah ke sini Pak. Yang butuh pertolongan, mereka berobat, mungkin butuh tempat penginapan, mereka nginap di sini. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, kawan-kawan banyak datang, kawan-kawan banyak support, jadilah seperti ini. Bahkan kita bisa mau ngebangun lagi sebelah ini Pak. Lebih luas lagi dari panti ini yang kalau nggak ada halangan mungkin tahun depan itu udah proses pembangunan. Nah, kenapa saya bikin konsep hotel? Karena
Mungkin seumur hidup mereka selama ini kan nggak pernah hidupnya enak ya, tempat tinggal yang kurang layak. Jadi gimana sih kita bikin mereka ini enak. Nah, makanya panti ini walaupun banyak kamarnya tapi penghuninya nggak banyak Pak, sekitar 40 lebih. Tujuannya satu kamar itu berdua biar lebih enak dia, biar mereka itu happy. Karena kita nggak bisa mulangin waktu mereka udah lewat nih. Konsep panti jompo ini yang banyak saya ubah Pak. Jadi panti jompo ini jangan biarkan orang tua itu masuk ke panti, tinggal nunggu meninggalnya aja. Itu saya nggak mau. Saya masukkan orang tua ke panti jompo ini, saya bebaskan mereka. Ya, mereka bisa keluar, bisa kemana aja, bisa ngopi di pasar gitu. Dan lansia-lansia di sini juga dapat uang saku Pak. 1 bulan itu 100.000 buat mereka jajan. Belum dari yang lain-lain lagi. Jadi semenjak saya ubah konsep seperti itu, berdatanglah orang-orang pengen masuk ke panti jompo. Ini Pak, penyuluh Pak. Mungkin yang sebelum-sebelumnya panti jompo itu mereka berpikir masuk panti nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa kemana-mana. Nah itu yang saya ubah semuanya. Panti jompo itu Pak, jangan jadikan penjara rumah, tawanan rumah buat para lansia. Jadi begitu dia masuk, dia nggak bisa keluar-keluar lagi sampai dia mati. Itu yang saya kurang setuju kalau proses panti jompo seperti itu, khusus yang masih produktif ya, bukan yang pikun ya. Dan fasilitas yang saya berikan di panti jompo ini mulai dari handphone Pak, rata-rata semua punya handphone Pak, ya, wifi, itu saya kasih semuanya Pak, hampir semuanya punya handphone. Dan mereka di sini punya harta Pak, punya harta, bisa punya uang berjuta-juta di panti jompo ini Pak. Ini emas juga. Tuh belang kaki pun emas juga, Pak. Nah, selama tinggal di panti punya emas, Pak. Ya sudahlah, ngecon, Pak. Ada yang beli emas Pak, ada yang beli motor second Pak, lansia saya ini. Kalau kurang enak menu makan di panti, bisa pesan makanan di luar. Nah itu saya suruh perawat ajarin semuanya. Jangan kita fokuskan mereka itu setelah masuk panti, ya sudah, tinggal nunggu mati. Itu nggak manusiawi Pak. Kenapa perawat lansia itu kok ramai sekali Pak? Pasien stroke-nya itu ramai Pak. Dan stroke itu nggak bisa kita pegang itu satu orang nggak bisa. Satu orang minimal 2 Pak. Nah kenapa saya mau terima orang stroke? Ya mungkin kalau Bapak jalan-jalan tempat lain coba tanya-tanya panti jompo itu rata-rata mereka mungkin nggak semua ya. Tapi kalau udah nerima lansia stroke itu Pak, kadang-kadang nggak mau Pak. Karena memang proses perawatannya susah Pak. Jadi kalau saya bawa orang stroke itu, saya harus cari perawat lagi buat ngurus dia. Karena nggak bisa kalau orang stroke itu Pak diurusin dari pagi, dari dia kejam mata sampai kejam mata lagi itu kita urus Pak. Mulai dari mandiinnya, ganti pampasnya, nyuapin dia makan, itu diurus. Dan di sini ada 10 Pak, 11 salah saya itu. Iya 11 orang yang dengan kebutuhan khusus Pak. DGJ ini Pak, ada 3 orang Pak. Dan alhamdulillah mereka baik-baik semuanya Pak. Dan jangan pernah takut ngelewat ODGJ Pak. ODGJ itu Pak, selagi dia minum obat, aman Pak. Iya nggak aman kalau dia nggak minum obat. Nah terjadinya banyak kasus-kasus seperti ini, makanya shelter yang baru ini akan saya bangun tempat penampungan orang-orang ODGJ Pak. ODGJ yang habis dari rumah sakit dinyatakan sembuh, mereka pulang ke tempat keluarga karena ada nggak diterima Pak. Terlantar di jalan, udah nggak minum obat, nggak ada yang ngurus. Nah di sini saya coba Pak, awalnya saya takut Pak, nggak punya ilmunya. Tapi istri saya bilang selagi dia minum obat aman. Saya coba Pak. Alhamdulillah selagi dia minum obatnya nggak pernah macam-macam Pak. Nurut semua ya. Nah makanya saya berkeyakinan kalau perawat ODGJ itu selagi dia minum obat
pasti aman, Pak. Multi etnis, multi agama, Pak. Jadi agama apa aja ada, Pak, di sini, Pak. Jadi kalau ibadah kayak mereka yang Kristen, Pak. Jadi tiap hari Sabtu Minggu tuh ada jemput, Pak. Dari gereja itu ada jemput khusus buat Kristen. Nah kalau yang Islamnya itu tiap Jumat kita yang ngantar, Pak, sholat Jumat. Nah kalau hari-hari mereka sholat masing-masing, Pak. Nah, kalau yang Buddha itu mereka mau sembahyang ke kelenteng mana, kita yang ngantar, Pak. Nah, intinya saya punya panti ini bukan karena agama mereka, Pak, tapi karena mereka manusia yang membutuhkan pertolongan, ya kita bantulah sebisa dan semampu kita, Pak. Udah cinta mati sama Pak Bung? Cinta? Oi. Oi, Pak Bung? Oke. Oh, ini ya. Oh, ini yo. Dan yang paling unik panti ini bisa menikah di panti, Pak. Hidup ini yang bikin bahagia itu cinta, Pak. Cinta itu tumbuh dari mana? Ketika sering bersama-sama. Jadi lansia itu sering sama-sama, sering ketemu, sering ngobrol. Timbul rasa cinta, Pak. Mungkin mau ngomong malu. Udah tua, tapi saya enggak. Dan saya beruntung kalau lansia mau nikah. Saya pasti nikahkan. Kenapa? Karena mereka udah nggak punya teman hidup, Pak. Ya, mungkin dari lama nggak menikah. Ya, nggak punya teman hidup. Nah, sekarang nemuin cintanya di panti. Saya pasti nikahkan. Biarkan mereka berdua. Kenapa kok Bapak mau nikahin lansia? Pertama, mereka udah tua. Tidak juga bisa punya anak. Tinggal juga sama-sama di panti. Kenapa sih mereka ketika mereka jatuh cinta, kita nggak satuin mereka? Ini kan nggak ada ruginya panti ini. Kecuali tadi mereka bisa punya anak. Mungkin kita sibuk ngurus anak. Udah tua-tua semuanya. Dan lansia ini makanya nggak banyak, Pak. Lansia itu cuma butuh 2 aja. Ya, pertama perhatian, kedua kasih sayang. Panti Jompo yang berkonsep hotel gratis tanpa bayar, satu-satunya di Indonesia, Pak. Di Singkawang, Pak. Kemarin dari kementerian juga ngomongin seperti itu. Dari staf kementerian tuh datang ke sini juga. Mereka asesmen sama lansia juga seperti itu. Barusan, Pak, dari Bang Apan Pemangkat, ini ada 100 kilo. Beliau rutin setiap bulan ngebantu ikan buat Panti Jompo NCS. Kalau Nah, ini. orang tanya panti ini biaya dari mana, saya selalu sebutkan panti ini biayanya dari Tuhan melalui orang-orang baik, Pak. Di sini ada belasan pekerja, Pak. Kalau 1 bulan itu buat pegaji perawat, air sama listrik itu udah pasti belasan juta, Pak. Nah, gaji-gaji mereka itu terkadang dari, ya saya sisihkan dari gaji saya, istri saya, dari media sosial saya buat nutup-nutupin kekurangan, Pak. Alhamdulillah sampai saat ini kami masih bisa berjalan dan bertahan dengan kondisi puluhan lansia. Karaoke, nyanyi, berjoget ria. Nanti setelah ini baru makan sore. Lanjutlah. Ya, jadi kalau di sini ini, Pak, kalau ditotalin 1 hari masak itu buat 180 orang, Pak. Pagi 60, siang 60, sore 60. Tapi itu tadi, Pak. Seiring berjalan waktu, alhamdulillah banyak orang-orang baik yang datang ke sini, Pak. Dari mana nih, Bang? Ini Dari kebetulan Ngopong. teman nih. Oh, ini orang, Pak, ya, datang ke sini ya. Bapak boleh tanya sama perawat saya semua ini. Kalau nggak ada saya nggak mau ngasih duit ya, Pak. Jadi kita dari kantor, Pak, ini ada mau ngasih dana, Pak. Pulang kayak ke sini, Pak. Mereka cuma ngasih duit, foto aja, sudah. Kalau kita nggak ada itu, pulang lagi deh, Pak. Itu yang saya pikirkan. Ini kalau sementara panti ini kan masih swasta, Pak. Kita bantuan dari orang-orang semuanya. Pernah saya mau, misalnya mau istirahat gitu, cuman biasakan lansia kalau sudah dekat dengan kita, Bang, ada yang ngubungi, dicarinya kita kan orang lama tuh kan, mereka perlu apa, nggak ada kamu apa, jadi hati kita tuh tergerak gitu, Bang. Padahal
Sedih bang. Banyak sih gitu bang Pangit, cuman nggak bisa gitu. Karena mereka taunya kan, cuman kita harapan mereka supaya mereka tuh bisa sehat gitu, lebih bisa nyemangatin mereka gitu. Nggak ada keluarga, nggak ada gitu. Oh bertanya, Pak ini kok panti ini nggak bayar katanya. Semiawa ini kok nggak bayar? Ini tadi saya bilang dari awal, niat saya mengurus orang terlantar. Jadi orang-orang yang terlantar itu kita urus, nggak usah bayar. Bahkan ada orang yang mau bayar, orang pernah datang mau bawa uang 150 juta Pak. Dia mau nitipin mamanya ke sini. Saya tolak, saya bilang kamu anaknya, saya bilang ya kapan lagi kamu mau berbakti sama orang tua. 150 juta ini lebih baik kamu sewain orang, sewain rumah, kamu gaji, saya bilang. Tapi jawaban mereka apa? 150 juta nggak lama Pak, pasti habis. Kalau di sini kan seumur hidup dia di sini Pak. Dan saya sampaikan bukan saya tidak mau ngerawat ibu kamu. Masih banyak di luar sana waiting list yang belum kita bisa ambil gitu Pak. Apalagi cuma ibu kamu ada uang 150 juta Pak. Panti ini nggak akan pernah berbayar Pak, selama saya masih hidup. Kenapa saya bilang berani berkomitmen seperti itu? Karena saya yakinnya kalau Tuhan itu adil Pak. Saya terharu dengan beliau bisa gitu memanusiakan manusia di antara sebagian orang-orang yang dia yang beruntung gitu kan. Kalau menurut saya Pak Ipan sangat baik. Pak Ipan adalah orang paling baik yang pernah saya temui. Pak Ipannya turun tangan langsung, walaupun lansia ini kadang-kadang sebatang kara yang penuh dengan kotoran, tanpa segan, tanpa rasa jijik gitu, turun langsung bersihkan gitu. Itulah saya pun ikut-ikutan terbawa gitu juga, ikut turun sampai sekarang karena jiwa sosial dia yang tinggi. Kenapa kita tidak bisa juga gitu? Makanya sampai sekarang saya masih ikut beliau. Mas. Iya, bagi saya mungkin seluruhnya Mas, kawan-kawan di media sosial pun bantu-bantuan gitu kan, inspirasi dari beliau juga Mas. Ya. Saya bisa seperti ini karena ngurus-ngurus orang tua Pak. Ya, mengurus orang tua dari awal sampai akhir dengan ikhlas penuh hati. Nggak bisa saya ungkapin dengan kata-kata Pak. Kalau masalah orang tua ini. Berkahnya orang tua ini luar biasa Pak. Panti jompo ini bisa berdiri, mereka bisa makan, semua karena mereka semuanya. Jangan pernah jadikan beban orang tua itu Pak. Dan itu sudah dijamin dalam Al-Quran Pak. Muliakan orang tuamu, Allah pasti muliakan hidupmu. Para penerima potongan tumpeng kali ini adalah anggota Polri berprestasi. 2. Aibda Muhammad Irfan, PS Pasiaga Subbin Ops Bakops Polres Singkawang Polda Kalimantan Barat. Beliau merawat lansia di Panti Jompo yang didirikannya sejak tahun 2019.